Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Alfian dengan NIM 0446443883 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kode Java sederhana yang berfungsi untuk mengelola menu dan pesanan di restoran, yang merupakan bagian dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja pada project kali ini saya kasih nama Project Rizal Padang App. Bagian yang pertama adalah kelasnya ya, kelas restoran dan konstruksi. Nah, si project kali ini kelas yang kita buat itu adalah kelas bernama restoran. Kelas ini berfungsi untuk menyimpan daftar menu restoran, mencatat pesanan pelanggan, dan juga akan menghitung total biaya pesanan di akhir nanti ya. Oke, pada bagian pertama kelas ini kita memiliki konstruktor yang namanya restoran. Konstruktor ini akan dipanggil saat kita membuat objek restoran. Dalam konstruktor ini kita akan membuat daftar menu yang menggunakan array menu. Yang berisi objek daftar menu item. Menu item ini berisi nama makanan dan minuman, harga, dan kategorinya ya. Ini misalnya makanan nasi padang dengan harga 20.000 yang kategorinya makanan, kopi 10.000 yang kategorinya minuman, dan selanjutnya kita bisa tambahkan atau kurangi ya. Oke, yang selanjutnya menampilkan ini kita punya perulangan for ya. Di sini menggunakan perulangan for dari menu item dengan metode display menu ya. Setiap item ini akan dicetak di layar ya, lengkap dengan nama, harga, dan kategori. Nama, harga, dan kategori. Jadi akan membantu kita melihat daftar menu yang lengkap yang tersedia sebelum kita bisa memilih nanti. Nah, yang selanjutnya metode untuk pemesanan menggunakan metode order ya. Kita kasih nama order. Nah, di sini pesanan pelanggan akan dicatat, nanti input-inputannya akan masuk. Pada awalnya kita menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna. Kemudian kita akan membuat sebuah map bernama order map untuk menyimpan pesanan yang terdiri dari nama item dan jumlahnya. Lalu kita masukkan juga selesai gitu ya untuk mengakhiri. Nah, di order map ini kita juga menggunakan logika ya, seperti ini nih. Order map ini tidak boleh lebih dari 4 item per pesanan. Lalu pengambilan inputnya itu menggunakan sama dengan ya, split ya. Memisahkan nama sama jumlahnya. Sebelum menambahkan pesanan ke daftar, kita juga memeriksa apakah item tersebut ada di menu menggunakan struktur if. Nih, kalau misalnya ada di dalam perulangan for ini ya, jika tidak ditemukan akan muncul pesanan bahwa item tidak tersedia. Nah, setelah semua item pesanan dikumpulkan, metode ini menambahkan objek order ke daftar orders ya, untuk memanggil metode print receipt untuk mencetak struk nanti. Nah, lalu selanjutnya metodenya yang kita gunakan adalah untuk menghitung total biaya pesanan yang menggunakan metode calculate total. Metode ini bertugas menghitung total biaya pesanan dengan memeriksa setiap item yang diperiksa, yang dipesan maksudnya,
kita menghitung harga total dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlahnya. Logika yang digunakan itu cukup sederhana, yaitu menggunakan perulangan for dan if untuk memastikan item sesuai dengan pesanan. Nah, lalu selanjutnya mencetak struk ya. Setelah semua input kita lakukan di pemesanan, orderan, dan jumlahnya, struk akan dicetak dengan metode print receipt. Nah, si print receipt ini berfungsi untuk mencetak struk dari pesanan yang telah dikumpulkan. Dalam metode ini kita menampilkan setiap item beserta jumlahnya. Setelah itu kita menghitung pajak, ada penambahan pajak sebesar 10% dengan kalkulasi sederhana, yaitu total dikali 0,1. Lalu selanjutnya juga kita akan menampilkan service charge, akan mengenakan service charge 20.000 untuk setiap pesanan ya. Jadi ketika input sudah dimasukkan, pesanan sudah dimasukkan, dengan menginput pesanan, jumlah akan ditambahkan juga pajak sebesar 0,1 atau 10% dan service charge 20.000. Jadi total pajak dan service charge. Jadi itulah yang akan ditampilkan pada struk pesanan itu ya, yaitu total pajak sebelum biaya pajak, biaya pelayanan, dan total akhir. Nah, lalu selanjutnya di sini ada class order juga ya, untuk menginisiasi order ya. Getternya untuk mendapatkan item pesanan yang diinput, lalu getter yang di sini get total untuk mendapatkan totalnya. Lalu di sini ada juga kelas daftar menu item ya, yang tadi kita buat di sini. Di sini kelasnya untuk menginisiasi menu item. Daftar menu item di sini ada nama, harga, dan kategori. Getternya untuk mendapatkan nama menu, harga, dan ini kategorinya. Oke, langsung saja kita akan run ya. Nah, di sini ditampilkan nasi padang 20.000, ayam goreng 25.000 yang tadi kita sudah input di awal, teh manis 5.000, dan kopi 10.000. Dengan kategori makanan, nasi padang makanan, ayam goreng makanan, teh manis minuman, kopi itu minuman. Kita gunakan format yang sebelum sudah kita tentukan, yaitu misalnya nasi padang kita beri sama dengan jumlahnya untuk menampilkan total pengalinya, let's say 3. Terus kita juga coba di dalam kategori lain, yaitu kopi, jumlahnya 5. Dan ketika sudah, kita akan input selesai juga agar getternya mendapatkan kode bahwa ini itu sudah selesai. Kita enter. Lalu print receipt di sini akan mencetak struk pesanan berupa total sebelum pajak, yaitu 110.000 dengan mengalihkan makanan, minuman dengan jumlahnya, biaya pajaknya 10%, biaya pelayanannya 20.000, lalu total akhirnya jadi 140.000. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga saya masih belajar, semoga saya dapat terus berkembang dalam tugas kali ini. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.